Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di setiap hari Rabu malam masuk ke dalam ruang kelas tematik virtual di lembaga LP Kinas dalam rangka mengikuti kuliah umum. Kuliah umum materinya adalah Ulumul Quran, ilmu mempelajari tentang perlik-perliknya Quran. Pada pertemuan kali ini materinya adalah berjudul kita mengenal lafadz fitrotallahi. Arti perkalimatnya fitrota yakni cetakan. Fitrotallahi arti pemahaman singkatnya yakni cetakan yang Allah ciptakan. Jadi lafadz fitrota akan kita bahas nanti dari berbagai sudut pandang materi secara bahasanya. Fitrotallahi cetakan yang Allah ciptakan. Pertama kita buka dulu dari sisi pemahaman arti perkalimatnya. Asal usul dari kata fitrota. Kita buka tampilan pertama pada pertemuan kali ini. Kuliah umum Pikinas materi Quran dengan judul Fitrotallahi cetakan yang Allah ciptakan. Contoh profil. Lafadz fitrota ini kalau diungkap secara bahasa punya asal kata. Asal katanya dari lafadz fatoro. Contoh profil kata fatoro. Ini sengaja tampilannya saya milih tabel. Tabel tasrifan tingkatan paket 4 ya, ini paket 4 ini, tingkatan paket 4. Karena yang masuk ruang kelas tematik ini adalah bercampur dari anggota jamaah LP Kinas tingkatan paket 1 sampai dengan paket 10 ke atas. Campur jadi 1. Nah, yang merasa anggota tingkatan kelas paket 4 yakni tasrif istilahi, insya Allah sudah kenal istilah-istilah ini. Yang pertama, baca tabel dari kanan ke kiri. Kolom pertama adalah, kalau lengkapnya namanya fi'lun madin. Kolom kata kerja bentuk lampau atau bentuk telah. Yang kedua, kolomnya adalah fi'lun mudhari'un. Kata kerja bentuk sedang. Berikutnya, kolomnya adalah masdarun, kata jadian. Berikutnya ke kiri kolomnya adalah ismul fa'ili, isim pelaku. Ini tidak saya tampilkan lengkapnya sampai isim alat tidak, karena kita membahas to the point-nya saja. Yang pertama adalah kotak warna biru namanya wazan. Timbangan yakni bermaksud pola. Karena masing-masing kata kerja di Al-Quran alias sebutannya fi'il itu mempunyai pola. Contohnya, misalnya polanya berbunyi fa'ala. Mengenal istilah wazan atau pola dipelajari di LP Kinas dimulai tingkatan paket 3. Karena dimulai tingkatan paket 3 dikenalkan oleh ustadznya masing-masing tentang wazan-wazan fi'il. Wazan-wazan fi'il. Saya baca wazannya, saya baca polanya. Karena fungsinya wazan bermaksud serumpun-serumpun, menyerumpunkan, mengelompokkan fiil-fiil. Fungsinya wazan atau pola. Saya baca dari kanan ke kiri. Fa'ala yaf'ulu. Masdarnya, kata jadiannya, saya koleksi lengkap. Fa'lan, fa'nya fathah. Fi'lan, fa'nya kasroh. Fu'lan, fa'nya doma. Yang kedua, ainnya panjang. Fa'ulan, tapi fa'nya fathah. Yang kedua, ainnya panjang, tapi fa-nya doma, fu'ulan. Dan satu lagi, masdar yang berawalan mim, masdar mim berbunyi wa ma'alan. Berikutnya kita lagi fahuwa, maka dia fa'ilun, yakni pelaku. Ini polanya.
Sekarang lafadznya fatoro. Bunyi lafadznya yang kolom warna putih senada dengan bunyi pola. Senada dengan bunyi wazan. Saya baca dari kanan ke kiri. Fatoro, yafturu, fatron, atau fitron, atau futron, atau faturon, atau futuron, dan wa maftoron. Fahuwa, maka dia fatirun. Dari tampilan lengkap kata jadian atau masdar, berbeda bunyi masdarnya atau bentuknya, maka berbeda pula arti dari lafadz fatoro. Jadi misalnya, fatoro artinya apa ya? Dilihat dulu. Kata jadiannya apa? Pilih mana maksudnya? Nah, akan kita ungkap berbagai macam arti dari lafadz fatoro berdasarkan koleksi masdarnya. Apa sih masdar? Kata jadian. Kalau masdarnya, kata jadiannya dirubah ke bentuk muannas, ditambah tak marbuto, fatron, fatrotan, fitron, fitrotan, futron, futrotan, faturon, faturotan, furon, futurotan, wa maftoron, wa maftorotan. Ini ya, kalau ditambahi tak marbuto. Nah, dengan koleksi masdar atau kejadian selengkap ini, maka kita buka rincian arti kata dari lafadz fatoro pada tampilan berikutnya. Ada 5 macam. Ada 5 macam dari arti kata fatoro. Yang pertama, fatoro bisa artinya menciptakan. Kalau masdarnya memilih berbunyi fatron. Apa masdar? Kata jadian. Apa sih kata jadian? Kata yang menggambarkan kejadian fiilnya itu. Nah, contohnya misalnya menipu itu fiil. Kalau penipuan itu namanya masdar karena kejadiannya. Mencuri itu fiil. Kalau pencurian itu namanya masdar kejadiannya. Nah, jadi fatoro bisa artinya menciptakan kalau masdarnya fatron. Maksudnya menciptakan apa? Spesifiknya adalah menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Yang kedua, fatoro bisa diartikan memakan atau makan sama dengan akala yakulu, makan. Kalau bermaksud masdarnya fa'nya kasro, fitron. Memakan apa maksudnya? Memakan untuk mengakhiri puasa. Jadi spesifik ya. Fatoro memakan bermaksud mengakhiri puasa. Yang ketiga, fatoro bisa artinya menumbuhkan. Kalau bermaksud tanaman liar, futron masdarnya. Yang keempat, fatoro bisa artinya merobek atau mengiris atau memecahkan kalau bermaksud masdarnya kata jadiannya futuron. Dan satu lagi, fatoro bisa diartikan mencetak atau men-setting ulang, setting awal. Kalau masdarnya kata jadiannya pakai tamar buto berbunyi fitrotan. Nah, ini kita koleksi. Ada 5 macam fatoro. 5 macam fatoro. Fatoro menciptakan, fatoro memakan, fatoro menumbuhkan, fatoro merobek, fatoro mencetak. Akan kita ungkap dari contoh-contoh masing-masing lafaz. Yang pertama adalah fatoro yang artinya menciptakan. Ini fatoro arti menciptakan kalau masdarnya berbunyi fa'nya fathah, fatron. Misalnya, saya ngutip dari surat Al-Isra 51. Ini saya baca perkata ya. Fasayakuluna, maka mereka akan berkata. Man, siapa yang yu'iduna, mengembalikan kami. Ini ucapan mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Adanya kehidupan setelah mati. Ini ucapan mereka. Kulilladzi, kalau berkata lamnya sukun. Kul, wahai Muhammad, katakanlah pada mereka. Kul, katakanlah. Alladzi fatarakum. Maksudnya, yang mengembalikan kalian supaya hidup lagi adalah alladzi fatarakum, yang menciptakan kalian awala marotin, pertama kali. Ini contoh fatarakum artinya menciptakan kalian. Nah, di Al-Qur'an ada beberapa kata yang artinya sama, yakni menciptakan. Selain fatoro, saya koleksi misalnya kholaqo. Contohnya An-Nisa ayat 1. Ya yuannasu, wahai manusia, itaku, takwalah kalian atau takutlah kalian. Robbakum, kalau berkata Tuhan kalian, arti bahasanya tapi kata-kata kepada Tuhan kalian.
Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Khalaqakum artinya sama dengan fatarakum, menciptakan kalian. Contoh lagi artinya menciptakan, ada lafadznya berbunyi ansa'ah. Contohnya, saya ngutip dari surat Al-An'am 98. Wa huwallazi, dan dia yang ansa'akum, menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Famustaqarrun, maka tempat kembali berulang-ulangnya perbuatan maksudnya. Wa mustaudaun, dan tempat simpanan. T. Ada 3 kata artinya sama, menciptakan, fatoro, kholako, ansa'a. Ini salah satu perbedaan spesifiknya adalah kalau fatoro menciptakan bermaksud menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Nah, jadi ibaratnya Allah itu kalau menciptakan sesuatu itu nggak pernah copy paste ibaratnya ya. Allah itu maha. Maha apa? Kalau sekarang namanya istilahnya itu apa ya, kreatif inovatif. Allah itu maha kreatif, Allah itu maha inovatif. Selalu ciptaannya selalu baru. Nggak kayak kemarin ibaratnya. Nih, itu fatoro. Yang kedua, kalau khalaqa, menciptakan bermaksud mengadakan, dari tidak ada menjadi ada. Khalaqa. Kalau ansa'a, menciptakan bermaksud memperkembangbiakkan. Ini pengertian spesifik dari fatoro, kum, menciptakan kalian, khalaqa, kum, menciptakan kalian, ansa'akum juga sama, menciptakan kalian. Jadi beda lafadznya, beda spesifik pemahamannya. Oh, berarti kita koleksi sekarang. Fatoro artinya menciptakan, sama dengan kholaqo, sama dengan ansa'a. Ini contoh fatoro kalau artinya menciptakan. Kita buka tampilan berikutnya. Nah, kalau fatoro dirikan merobek, itu kalau masdarnya atau kata jadinya berbunyi futuron. Contoh misalnya. Ini saya baca per kata ya, ada surah Al-Mulk ayat 3. Yang bawah ini adalah terjemahan, saya ngutip copy paste dari Standar Depak atau Kemenang. Alladzi khalaqa, yang menciptakan, sab'a samawatin, 7 langit, tibaqon, yang berlapis-lapis. Mataro, tidaklah kamu melihat, berkata liyame, tidaklah. Fi khalqir rahmani, di dalam penciptaan yang maha pengasih itu atau pemurah, min tafawutin, berkata darah di sini bermaksud yakni tidak seimbangnya itu, dari berantakannya itu, tidak beraturannya itu. Farji'i, kalau perkataannya kasroh, fa'irji, ainnya sukun, karena dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya kasroh, irji'in. Fa'irji'il basoro, maka kalau perkata, kembalilah, itu berkata ya, irji, kembalilah. Nah, al-basoro ini penglihatan. Dari hal taro min futurin, kalau perkata, apakah ada taro kamu lihat, min futurin, dari bentuk jadi terjemahan bebasnya, ya ini sesuatu yang tidak seimbang. Ini futurin. Futurin arti aslinya adalah robek sebetulnya. Yakni lapisannya langit terlihat robek yang berakibat langitnya tidak seimbang gitu maksudnya. Hal taro min futurin, apakah ada kamu lihat itu sesuatu yang robek, akibatnya lapisan-lapisan langit gara-gara ada yang robek, akibatnya tidak seimbang, ini contohnya ya. Jadi bentuk jadi artinya tidak seimbang, artinya futurin. Ini contoh lafadz futurin yang bermaksud artinya robek. Jadi tibakon yang samawat ini. Ini contoh lafadz fatoro karena merobek, misalnya masdarnya kata jadian futuron. Mirip dengan kata-kata makan, futur, mirip. Sama lafadznya bentuk jadi, tapi berbeda maksudnya. Dah, futurin. Berikutnya, bentar ya, di tempat saya ada gangguan sinyal. Sekarang contohnya fatoro artinya memakan. Kalau kata jadiannya, masdarnya berbunyi fitron. Memakan apa? Ya ini memakan untuk mengakhiri puasa. Ini kalau di Al-Quran tidak ada, saya ngutip dari hadisnya, lafadz hadis. Saya baca perkata dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata. Qala Allahu ta'ala, Allah berkata. Jadi Rasul menyampaikan ucapan Allah maksudnya. Ahabbu ibadi ilayya. Ya, arti bebasnya adalah hamba-hambaku yang lebih aku cintai adalah ajaluhum fitron, yang lebih segera makan. Maksudnya ketika yang bersangkutan hambaku dalam keadaan puasa, kemudian sudah masuk tiba waktunya waktu maghrib, maka segera fitron, segera ajaluhum fitron, segera makan untuk bermaksud mengakhiri puasanya. Fitron di sini artinya makan, yakni makan bermaksud segera mengakhiri puasanya. Jadi intinya adalah pas kita Ramadan pada bulan kemarin, ya, kalaupun bulan-bulan mendatang kita itu puasa sunnah, kemudian ketika masuk waktunya maghrib, ya segera fitron, segera fitron, makan bermaksud mengakhiri puasa. Nah, niat makannya adalah semata-mata ini menjalankan perintah Allah. Allah paling suka, ahabu, paling suka kalau menyegerakannya itu. Jadi bukan bermaksud merasa diuntungkan dengan perintahnya, yakni segera mengakhiri laparnya, bukan itu. Bukan itu. Jadi mari diniatkan, niatnya takjil segera buka puasa bermaksud menjalankan perintahnya itu, atau dengan niatan ingin kategori ahabu, kategori dicintainya itu. Kesana niatnya fitronnya. Bukan niatnya mentang-mentang maghrib perintah Allah, yakni melaksanakan segera mengakhiri puasa, terus masa diuntungkan, itu namanya menunggangi perintah berarti dengan nafsu perut tadi. Nah, ini hati ya. Jadi bedanya tipis, tapi tipis ya. Fitron, fitron makan bermaksud mengakhiri puasa. Ini contoh satu, fatoro artinya memakan, kalau masdarnya kata jadiannya fitron. Contoh kedua, saya baca perkata dulu ya. An ibni Umar, dari Ibnu Umar, lengkapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini para ulama hadis selalu memberikan keterangan kalau dari hadis Ibnu Umar gandingannya radhiyallahu anhuma. Kenapa huma? Ya karena Ibnu Umar dengan Umar juga sekaligus, dengan bapaknya langsung sekaligus. Bentar dulu ya, kehalangan dari layarnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul berkata, amara apa Rasulullah SAW amara memerintahkan di zakatil fitri, ini untuk berzakat fitri. Apa fitri? Makanan. Dalam kurung maksudnya makanan berwujud bahan baku. Antu ada qabla khurujin nasi ila sholati. Antu ada untuk diserahkan qabla sebelum khurujin nasi, keluarnya manusia, ila sholati ke dalam kurung tempat, ke tempat sholat, dalam kurung maksudnya sholat Idul Fitri. Oh berarti para ulama fikih memberikan kesimpulan bahwa zakat fitri itu batas akhirnya adalah ya ini si penerima itu belum berangkat ya, belum berangkat untuk sholat ini. Karena supaya bersangkutan setelah menerima zakat fitri diolah menjadi makan, supaya makan dulu sebelum berangkat sholat. Ini jadi si penerima itu sebelum huruji, qabla huruji. Jadi zakat fitri itu berlaku sampai kapan? Sampai si penerima belum keluar untuk menuju tempat sholat ke melaksanakan sholat fitri. Intinya adalah supaya dimakan dulu, ya diolah jadi makanan, baru berangkat sholat Idul Fitri. Ini kata fitri, zakatil fitri, zakat fitri, yakni zakat berupa fitri, sesuatu yang bisa dimakan, makanan yang berwujud bahan baku, supaya diolah sendiri oleh si penerima. Ini fatara, kalau dirikan memakan, kalau masdarnya atau kata jadiannya berbunyi fitron. Makanya istilahnya adalah hadis Rasul, zakat fitri, zakatul fitri, atau zakatil fitri. Berikutnya, contoh fatoro artinya memakan. Kalau masdarnya kata jadiannya fitro. Nah, kemarin kita melaksanakan istilahnya Idul Fitri. Nah, sekarang Idul Fitri.
Alafat al-fitri kalau secara bahasa dihubungkan dengan fatoro di atas, al-fitri adalah fitron, dari masdar fitron di sini. Makan ya, intinya makan pokoknya, makan. Dan sekarang terjemahannya ada dua pilihan. Idul Fitri bisa diartikan kembali makan. Idul Fitri bisa diartikan hari raya makan. Kenapa punya dua arti? Jawabannya adalah Idun ini ada dua. Ada dua. Yang merasa anggota DLP Kinas, anggota kelas tingkatan paket 3, insya Allah kenal. Kenal apa Ustadz? Kenal istilah jamid dan mustaq. Paket 3 dipelajari itu. Apa jamid? Isim bentuk baku. Apa mustaq? Isim bentuk pecahan. Nah, cabang-cabangnya jamid dipelajari tingkatan paket 7. Ada 12 isim jamid. Sedangkan cabang-cabangnya mustaq dipelajari tingkatan paket 4. Ada 9 nama isim mustaq di paket 4. Ya. Tapi istilah jamid mustaq sudah dicicil atau diangser atau dikenal ketika paket 3. Apa jamid bentuk baku? Alias sudah dibakukan, nggak bisa dihubungkan dengan asal kata lagi, lalu sudah dibakukan. Idun. Kalau idun artinya hari raya, maka dikelompokkan isimnya jamid bentuk baku. Kalau idun dengan kembali, maka dikelompokkan sebagai isim yang mustaqun, pecahan. Karena pecahan punya asal kata. Apa? Dari ada yaudu. Ada artinya telah kembali. Yaudu sedang kembali. Audan masdarnya. Nah, para ulama bahasa kuno mengelompokkan lafaz audan alias mengoleksi masdarnya kata jadian ada yaudu. Ada dua. Audan sama ayudan. Pakai wawu, ainnya kasroh. Ayudan. Nah, karena melafatkan ayudan pakai wawu sukun itu memberatkan dalam makrojul hurufnya, maka diganti pakai ya aidan. Oh, berarti aidan asluhu aslinya ayudan pakai wawu. Wa ma'adan, ini masdar mimnya. Fawa aidun. Jadi yang aidan pakai wawu, bentuk jadinya pakai ya aidan. Oh, berarti lafat atau hari dengan penamaan Idul Fitri ada dua arti. Idul Fitri artinya kembali makan. Kalau itu dilihat dari status mustaknya, kata pecahannya. Yang kedua, Idul Fitri bisa diartikan hari raya makan. Kalau lafat idun bermaksud jamidnya bentuk baku yang artinya hari raya itu. Nah, ini ya dua pilihan. Idul Fitri kembali makan. Ya karena kemarin nggak boleh makan, masih puasa maksudnya ya. Kembali makan. Yang kedua, hari raya makan. Ini tinjauan secara arti perkata. Lanjutannya. Contoh kata di Al-Quran yang artinya hari raya. Ini saya mengutip dari surat Al-Maidah 114. Saya baca perkata ya. Qala Isa bin Maryam. Urutan mengartikannya subjek dulu baru predikatnya. Isa putra Maryam berkata. Berkata dalam doa ini. Allahumma ya Allah. Robbana ya Tuhan kami atau wahai Tuhan kami. Anzil turunkanlah. Alaina atas kami. Maidatan hidangan. Minasamai dari langit. Takunu arti aslinya menjadi. Lana bagi kami. Aidan hari raya. Maksudnya peristiwa turunnya itu ya, menjadi hari raya. Li awalina berkata bagi pendahulu kami orang-orang. Wa akhirina dan akhir kami sepeninggal kami orang-orang setelah kami maksudnya. Wa ayatan minka dan sebagai tanda dalam kurung kekuasaan minka darimu. Gitu. Warzukna kalau berkata alifnya doma. Kenapa doma? Karena huruf ketiganya doma. Kaidah membaca alif di awal kata berbunyi a, i atau u tergantung huruf ketiganya apa. Ini kaidah udah dikenalkan oleh ustadznya masing-masing di Levikinas dimulai tingkatan paket 1. Karena ketika di Al-Fatihah sudah ketemu lafaz ihdi, ihdina. Kenapa ihdi ya alifnya kasroh? Kok enggak ahdi atau uhdi? Nah itu. Karena ustadznya masing-masing sudah mengenalkan kepada kita yang merasa paket 1 atau tingkatan J1 bahwa
Alif di awal kata berbunyi A, I, atau U tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Di awal kata, kata apa? Kata yang berjenis kata kerja. Urzukna, urzuk, berilah rizki. Nah itu kami. Berilah rizki kami. Wa anta, dan engkau khairur rozikina, sebaik-baik pemberi rizki. Di sini aidan dalam terjemahnya diartikan hari raya. Ini contoh ya, aidan, hari raya. Lapat ada yaudu, kalau aidan di sini bermaksud unsur hari rayanya. Nggak bicara ada yaudunya. Nggak bicara asal katanya. Bicara bentuk jadi yang dijadikan hari raya. Jadi kategorinya jamid kalau tinjauan tingkatan ilmu alat paket 3 atau ruang kelas tingkatan paket 3. Berikutnya fatoro bisa artinya mencetak kalau masdarnya kata jadi berbunyi fitrotan. Fitrotan. Cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab pakai amar buto fitrotan, tapi kalau di Al-Quran Allah dalam firman-Nya pakai tak yang maftuha, yang buka, fitrotun, taknya buka. Dari segi arti sama kok. Fitrotun taknya marbuto, fitrotun taknya buka, arti sama. Cuma di Al-Quran pakai yang taknya buka. Artinya apa? Fitrotun cetakan. Cara fatoro mencetak. Nah, sekarang saya baca di perkalimatnya. Fa'akim, kalau berkata maka dirikanlah. Karena bermaksud wajah, maka arti bebasnya hadapkan. Wajahaka, wajahmu. Kemana? Lidini hanifan, kalau berkata bagi agama. Arti bebasnya kepada agama. Hanifan yang lurus. Fitratallahi, kalau berkata adalah di sini arti bebasnya agama Allah. Nah, di sini ada catatan kaki saya baca copy paste dari standar depak atau kemenang. Fitratallahi maksudnya ciptaan Allah, karena fator masalahnya. yakni manusia itu diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yakni agamanya agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, tidak hanifan, tidak lurus, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Gitu. Di sini fitrallahi, agama Allah. Maksudnya agama yang sudah diciptakan oleh Allah, yang sudah ditancapkan dalam diri manusia itu karena berupa fatoro. Allati fatoran nasa, yang menjadikan manusia dengan fitrotanya itu. Jadi sudah dicetaknya itu kepada di manusia, alaiya atasnya. Lanjutannya, la tabdila li khalqillahi, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah dalam kurung fitrah ciptaannya itu. Dalikat dinul qayyimu, demikian itulah. Ya, ada gangguan sinyal tempat saya. Itulah agama yang qayyimu, dekat tadi ya, tegak atau lurus tadi. Akan tapi kebanyakan manusia lamuna, mereka tidak mengetahui. Ini contoh fitratullah yang taknya buka, arti perkata sama dengan tak yang marbuto. Kalau perkata cetakan Allah. Kalau perkata itu perkata. Nah, karena ini dalam bahasa tafsir bebas diartikan agama Allah, yakni agama yang Allah ciptakan itu untuk diri manusia. Berhenti. Yakni maksudnya apa? Naluri yang tercetak, yang tertanam dari manusia yang sudah Allah cetak berbarengan kalau ciptakan manusia tersebut. Ini contoh faktor ini yang mencetak kalau masdarnya kata jadiannya fitrotan. Kita buka tampilan berikutnya. Contoh kata yang bermaksud manusia. Ini saya koleksi dari berbagai lafaz. Yang pertama an-nasu, arti singkatnya manusia. Ini kalau spesifiknya bermaksud definisi manusia dilihat dari sudut pandang makhluk sosialis. Yang kedua al-unasu, sama arti perkata singkatnya manusia. Ini makhluk dilihat dari sudut pandang komunitas. Masih ingat? Ayo, yang merasa anggota kelas paket 1, juz 1, masih ingat ya? Al-Baqarah 60, masih ingat? Yang berbunyi waidistasqa Musa liqaumihi. Nah, itu ada keterangan setelah batunya dipukul Musa, fan bajarot, maka memancarlah. Jadi Musa dan kaumnya mengadakan istisqa ya, meminta air ya.
Nah, ketika kaumnya Musa itu, atau ketika Musa memukul batu, fanfajur, maka keluar memancar. Ya. Ada kata berikutnya, qad alima kullu unasin, pakai unasin. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, tiap-tiap manusia, masrabahum, tempat minum mereka. Nah, di Al-Baqarah 60 pakai unasin, apa unasin, unasun, bermaksud komunitas, karena waktu itu kaumnya Musa 12 suku. Suku bermaksud komunitas, karena suku sebenarnya kelompok di situ. Nah, nggak berbunyi kulu nasin, tapi kulu unasin. 12 pancuran karena 12 suku waktu itu. Al unasu, manusia, pengertian sudut pandang komunitas. Berikutnya al insu, manusia dari sudut pandang individualisnya, per orangnya. Makanya dalam istilah Jawa, niat insun ini, maaf ya Jawa ya, saya Jawa. Insun ya, diri saya sendiri ini, per orang ini, insu. Berikutnya al insano, manusia dari sudut pandang makhluk beradabnya itu. Ya, beda dengan hewan, beradabnya itu. Berikutnya al basaru, juga sama manusia dari sudut pandang makhluk biologis, organ fisik. Makanya ada ungkapan syair berbunyi Muhammadun basarun walaisa kal basari. Itu benar. Kenapa benar? Karena Rasulullah Muhammad adalah basarun, manusia biasa, organ fisik, bisa luka, bisa berdarah. Organ fisik ya, makan minum sama dengan kita, basarun. Ya. Muhammadun basarun, Muhammad adalah basarun, manusia secara biologis, organ fisik. Tapi fisik beliau walaisa kal basari, dan bukanlah seperti basari, fisik manusia biasa. Ya. Rasul serba kuat dibanding manusia yang lain. Berikutnya an-nafsu, biasa artinya diri ya. Arti perkata singkat bisa dirikan manusia, bermaksud itu pandang sosok makhluk yang bernyawa. Dan kemudian al-mar'u, mar'u juga sama arti perkata, bisa dirikan manusia, bermaksud jati dirinya. Ini karena mudakar, jati diri manusia sosok laki-laki. Kalau al-mar'atu karena tak marbuto, jati diri manusia sosok yang perempuan. Ini koleksi 8 kata artinya bermaksud manusia. Nah, dari 8 kata ini kita hubungkan dengan lafaz fatoro. Kita buka pada tampilan berikutnya. Kepribadian manusia dalam bentuk settingan awal alias jati diri itu di Al-Quran disebut mar'un. Nah, ketika kita disebut mar'un, itu lebih baik dibanding kepribadiannya dalam bentuk jadi dari lingkungannya. Kepribadian manusia dalam bentuk settingan awal atau jati diri disebut mar'un ada lebih baik dibanding kepribadiannya dalam bentuk jadi dari lingkungannya. Ibaratnya orsinilnya sosok manusia sebutannya mar'un kalau laki-laki, mar'atun kalau perempuan. Kenapa lebih baik? Jawabannya adalah sebab di dalam diri mar'un, sebutan manusia yang ori, yang kepribadian aslinya itu, hatinya disebut afidatun di Al-Quran sebutannya. Afidatun, fuadun bentuk tunggalnya, afidatun bentuk jamaknya. Jadi ketika manusia dengan sebutan mar'un, di dalam dirinya mar'un itu, hatinya disebut afidatun. Yang tertanam di dalam afidatun itu berwujud fitrotun. Nah, ini ya, fitrahnya. Jadi ketika manusia, orsinilnya manusia itu, sebelum kena pengaruh apapun maksudnya, sebutannya mar'un. Di dalam dirinya mar'un, ada hati, sebutannya afidatun, atau fuadun kalau bentuk tunggalnya. Nah, isinya hatinya si mar'un itu, isinya fitrotun, apa? Cetakan. Cetakan. Isinya fitrah. Lanjutannya, sedangkan pengaruh lingkungan hanya membentuk kepribadiannya yang baru, hanya mampu mengenalkan kebaikan atau keburukan di dalam hatinya. Nah, hatinya si manusia yang berisi kebaikan keburukan sebutannya kolbun di Al-Quran itu. Oh, berarti hati kita banyak istilahnya dong. Iya. Bisa diistilahkan kolbun, jamannya kulubun, bisa diistilahkan fuadun, jamannya afidatun. Cuma beda isinya.
Kalau fuadun atau afidatun isinya fitratun. Kalau kolbun atau kulubun isinya bisa kebaikan, bisa keburukan. Istilah kasarnya isinya kulubun adalah bisa keimanan, bisa kemunafikan, bisa kekafiran. Ada 3 isinya. Bisa perasaan iman, perasaan munafik, bisa perasaan peningkaran. Ada 3. Nah, intinya bisa ya isinya kebaikan atau keburukan. Itu isinya kolbun. Kalau isinya afidatun hanya 1, fitratun. Ini tinjauan bahasanya. Ini ilustrasi, maaf ya, karena hati itu gaib. Sama-sama nggak tahu gimana sih bentuknya hati secara gaib. Ini ilustrasi saja dari rangkuman saya dari berbagai sumber tafsir ulama kuno. Misalnya hati seperti ruangan. Nah, sebutannya kolbun, zamannya kulubun. Cara bahasa apa sih kolbun, kulubun? Sesuatu yang berbolak-balik. Nah, ibaratnya getar terus, min plus, getar terus. Kolbun tempat berubah-ubahnya perasaan. Dibolak-baliknya keadaan, kebaikan dan keburukan. Karena isinya kulubun, isinya hati, sebutan kolbun, ada khairun, ada sarun. Ibaratnya hari Senin dia baik, Selasa berubah jadi buruk. Nah, istilah Jawa itu apa ya, maaf ya karena saya Jawa ya. Istilah Jawa itu misalnya apa ya, esok tempe, sore dele. Ini contohnya ya istilah Jawa. Pagi tempe, sore hari kembali kedele lagi. Nah, ini ya. Jadi grafiknya naik turun ya, gitu wayan kusu. Naik turun bertambah berkurang ya. Itulah isinya kulubun. Apa? Berbolak-balik, nggak tentu, nggak tentu. Nah, entah berbolak-baliknya itu jadwalnya jam-jaman, harian, mingguan atau bulanan, nggak tentu. Nah, ini ilustrasi ruangan kulubun. Selanjutannya, nah di dalam ruangan kulubun itu ada ruang kecil, namanya afidatun. Karena secara bahasa apa? Afidatun fuadun. Artinya yang tertanam, yang nancep tertanam. Nah, isinya apa? Fitrotun. Apa fitrotun? Tadi Fatoro ya mencetak tanpa contoh ya, dari awal terus, baru terus, cetakan awal. Naluri yang tertanam, orang bilang namanya hati kecil. Nah, jadi ibarat ruangan kotak, ada kotak kecil di dalamnya. Nah, isinya fitrotun, sedangkan kotak besar sebutannya kulubun, isinya khairun dan sarun. Nah, ketika kita berdiri, rohnya kan berdiri juga nih. Nah, karena posisi hati dalam roh kita itu sejajar dengan organ fisik dada kita, makanya di Al-Quran sudurun, sodrun bisa diartikan hati. Karena arti aslinya dada bisa berubah dengan hati. Karena ketika berdiri, hati yang gaib sejajar dengan dada kita secara fisik. Ini ya, hikmahnya kenapa di Al-Quran kata-kata hati banyak istilahnya sudurun, ulubun, afidatun. Ya, karena sejajar. Ketika berdiri, fisik jasad berdiri, rohnya kan juga berdiri, maka sejajar dengan darah kita. Oh, berarti isinya kulubun, ada afidatun. Isinya afidatun adalah fitrotun. Karena apa? Karena jati dirinya mar'un, si manusia itu. Nah, khairun kebaikan, sarun keburukan. Ini ilustrasinya. Jika kolbunnya apa? Kolbun ruangan besar ya, kulubun. Jika kolbunnya manusia itu berisikan sarun keburukan, maka Allah langsung memasang pembatas secara gaib agar keburukan tersebut tidak mempengaruhi hati kecil yang berisikan fitrah. Kenapa fitrah? Karena fitrah isinya kebaikan. Supaya nggak kena pengaruh oleh sarun dari luar itu. Ini contoh pengertian Allah memasang pembatas. Misalnya saya ngutip lafadznya dari surat Al-Anfal 24. Annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah itu membatasi antara mar'i manusia dan hatinya. Nggak berbunyi bainal nasi, bainal insani, bainal unasi, tapi pakai mar'i. Mar'i apa? Mar'un. Jati diri orinya manusia itu. Pakai adi jadi diri isinya fitrotun. Ketika kulubunnya itu ada unsur sarun, maka Allah kasih pembatas supaya pengaruhnya sarun
nggak masuk ke dalam hati kecil kita. Makanya hati kecil selalu berontak. Berontak, nggak setuju isinya hati besar yang buruk itu. Selalu seperti itu. Nah, selalu seperti itu. Hati kecil selalu berontak. Kenapa? Karena menentang isinya kulubun yang sarun itu. Nah, makanya menentang itulah ada batasan, pembatas. Berarti sarunnya hati kita nggak mempengaruhi fitrahnya. Fitrah selamat dari pengaruh sarunnya hati kita itu. Fitrah Allah lindungi. Allah kasih batasan. Maka hati kecil selalu benar. Hati kecil selalu baik. Sedangkan hati yang besar isinya bisa sarun, bisa khairun. Ini ilustrasi dari isinya afidatun fitratun. Isinya kulubun, contohnya sarun. Berikutnya, contoh perasaan fitrah. Contohnya siapa? Misalnya maaf ya, seorang penjahat. Contoh perasaan fitrah di dalam hatinya seorang penjahat. Seburuk-buruknya penjahat, namanya penjahat, hatinya ada sarun, ada keburukan. Pasti hati kecilnya penjahat itu berkata bahwa dirinya adalah bukan orang baik. Itu pasti itu. Ya, itu pasti itu. Kenapa? Karena hati kecil fitrahnya berkata. Ya, jadi fitrah nggak bisa dipengaruhi. Jadi seburuk-buruknya penjahat, pasti hati kecilnya berkata, mengkritik dirinya sendiri maksudnya, bahwa dirinya adalah bukan orang baik. Itu pasti itu, sadar itu, pasti sadar itu. Bahwa dia bukan orang baik. Pasti sadar itu. Kenapa? Karena ucapan dari hati kecilnya itulah dinamakan perasaan fitrah. Yang perasaan naluri kebaikan, yakni perasaan naluri kebaikan yang Allah cetakkan fatoro. Allah cetakkan, Allah tanamkan dalam afidatun untuk menentang keburukan yang ada di dalam kolbunnya itu. Nah, ini ilustrasinya. Berarti sejajarnya penjahat, hati kecilnya itu menentang perasaan dia sendiri yang jahat itu. Menentang. Cuma karena nafsunya dominan, makanya fitrahnya ibaratnya apa ya kecil persentasenya ya untuk bisa melawan sarunnya itu. Ibarat tulisan Arab, fitrotun fontnya kecil, sarun fontnya besar. Ini ilustrasi tulisannya aja ya. Ya karena ruang kecil, ya fontnya saya ketik kecil. Sedangkan sarun, ya, kulubun lebar, saya lebarkan, saya besarkan fontnya. Ini ilustrasi. Oh berarti penjahat yang paling jahat sekalipun, hati kecilnya selalu menentang perasaan kolbunnya itu. Nah, perasaan fitrahnya itu bersemayam di afidatun. Contoh ilustrasi orang nonton bioskop. Contoh perasaan fitrah para penonton bioskop. Ini maaf ya, ini contoh aja bioskopnya filmnya film kungfu. Ya, kungfu aja biar seru. Misalnya, ini ya, namanya penonton bioskop, fitrahnya sama, perasaannya apa? Ya ini apa? Fanatik idola, fanatik bintang film, fanatik suka sama-sama film kungfu. Terbukti masuk dalam ruangan ini. Oh berarti seluruh penonton satu perasaan fitrah. Ini apa? Sama-sama idola dengan lakonnya, sama-sama suka film action kungfu, ya. Ini sama-sama senang film action ya. Itu fitrahnya penonton bioskop. Nah, namanya idola kepada bintang filmnya di dalam film kungfu itu pasti perasaan sama. Apa perasaan sama fitrahnya? Sama-sama pengen supaya lakonnya menang. Ya, namanya kungfu ada berkelahi. Namanya berkelahi ada menang kalah. Namanya lakon ya pasti menang. Semua naluri penonton pengen supaya endingnya cerita itu lakonnya menang. Sedangkan musuh identik penjahat, orang buruk harus kalah. Ini ya, ini namanya fitrahnya para penonton adalah sama, pengen lakonnya menang. Begitu pula misalnya loh ya, jika penonton bioskop ada satu orang penjahat, misalnya ya, si A penjahat habis nipu orang sekian, nah dapat sekian dipakai nonton bioskop. Ini contoh ya, penjahat hasil nipu dipakai nonton bioskop. Jika penontonnya seorang penjahat sekalipun, pasti dalam hati dia si penjahat itu pasti tidak rela kalau lakonnya kalah. Kenapa? Karena naluri perasaan fitrahnya berkata bahwa seorang lakon itu orangnya benar, itu orangnya baik,
maka kebaikan pasti endingnya menang, melawan keburukan. Pasti seperti itu. Ya. Jadi nggak mungkin ini. Misalnya ya, saya penjahat, saya nonton bioskop, lihat film, saya mendukung penjahat itu. Nggak mungkin itu. Namanya film, berarti idola lakonnya. Nah, ini aneh ya. Jadi seorang penjahat nonton bioskop, tapi mengidolakan lakon. Lakon kan orang baik, bukan jahat. Aneh ini. Harusnya setelah keluar dari bioskop, sadar tobat bahwa saya orang buruk. Nah, ini harusnya ke sana sebetulnya. Setelah nonton bioskop, harusnya tobat itu. Ini contoh ya. Oh, berarti jika penontonnya seorang penjahat sekalipun, pasti nggak rela kalau lakonnya kalah. Aneh ya. Jadi seorang penjahat menyetujui bahwa lakon itu orang baik. Orang baik harus menang. Orang baik harus menang melawan keburukan. Aneh ya. Orang buruk setuju kalau orang baik itu menang. Aneh ya. Ini naluri fitrahnya penonton bioskop. Ini fitrah yang muncul dari afidatun tadi. Berikutnya. Tadi sarun ya, sekarang khairun. Jika kolbunnya manusia itu, kolbun ya, hati yang ruang besar. Jika kolbunnya manusia berisi kebaikan, maka Allah membuka pembatasnya. Tadi kan yahulu benal mar'i wa qalbi apa? Wa qalbi. Sekarang kalau isinya kebaikan, khairun, Allah membuka pembatasnya agar kebaikan yang memang unsur senyawa dengan fitrahnya bisa menyatu ya. Isinya kolbun khairun, isinya fitrah juga khairun kebaikan, maka senyawa. Karena senyawa maka menyatu melahirkan sifat akhlakul karimah. Oh berarti akhlak yang mulia itu adalah bawaan fitrah. Apa fitrah? Cetakan yang sudah Allah format dalam diri manusia. Tinggal kapan munculnya. Kalau munculnya ruangan besar ada unsur kebaikan, maka senyawa menyatu. Muncul itu. Tapi kalau isinya kulubun itu sarun, maka fitrah selalu menentang. Menentang apa? Karena nggak bisa keluar, karena terhalangi ada sarun. Ya. Coba kalau kulubun isinya khairun, nggak terhalangi karena senyawa. Seide ibaratnya ya. Senyawa menyatu, keluarlah. Keluarlah fitrah manusia, ya ini apa? Orang baik berakhlak mulia. Akhlak mulia lahirnya dari fitrah. Perasaan yang hati kecil keluar ke hati yang besar menyatu. Jadilah fitrah itu di situ. Fitrahnya keluar. Oh berarti orang kalau mulia memang hakikatnya Allah mencetak manusia itu mulia semua sebetulnya. Karena pasal fitrah di situ. Ilustrasinya sekarang. Allah adalah Al-Karimu Jalla Jalalu. Allah punya sifat Al-Karimu, Maha Mulia. Nah, Allah menciptakan karimatun, kemuliaan. Allah tanamkan apa fatoro? Yakni menciptakan, mencetak di dalam afidatun. Apa itu yang tertanam? Allah tanam dari manusia. Nah, ketika apa karimatunnya Allah sudah tanam dalam diri kita, terus hati kita ada khairun, maka menyatu. Bisa keluar, lahirlah al-akhlakul karimatu. Oh berarti mulianya manusia itu dari sifat Allah yang Allah tanamkan dalam diri kita dan muncul ke permukaan akhirnya. Ya, maka manusia kelihatan mulia. Oh berarti istilah kasarnya mulianya manusia ditempeli sifat Allah Maha Mulia. Pinternya manusia ditempeli sifat Allah yang Maha Al-Alimu Jalla Jalalu. Allah Al-Alimu, Maha berpengetahuan, Maha mengetahui. Barang siapa orangnya kok tahu, Al-Alim tahu, itu taunya orang itu Allah tempeli sifat Al-Alim. Sama di sini. Barang siapa orangnya akhlaknya karim, mulia, Allah tempeli. Kapan ditempelinya? Sudah zaman dulu. Sudah dicetak di dalam akidatnya itu. Tinggal muncul karena senyawa, lahirlah akhlakul karimah. Ini ilustrasi munculnya akhlak karimah dari fitrah bawaan semenjak lahirnya. Karena hakikatnya sifat karimah adalah sifat Allah Al-Karim yang Allah tanamkan dalam fitrah manusia di hati yang sebutannya afidatun, yang artinya yang tertanam itu, yang nancep tertanam di dalam hati yang besar itu. Dan akan muncul dengan sendirinya ke permukaan
tampak terlihat lewat perkataannya dan perbuatannya. Ketika ada unsur senyawa dalam kolbunnya manusia, apa isinya? Khairun, kan senyawa. Maka lahirlah ucapannya bagus, jujur apa adanya, bukan settingan, bukan dibuat-buat, bukan demi maaf ya, demi konten, demi follower, bukan gitu. Jujur apa adanya. Nah, karena akhlaknya mulia. Nah, tapi kalau misalnya tentang isi hatinya itu kemunafikan, fitrahnya menentang, maka pura-pura baik padahal settingan, pura-pura Bapak mulia padahal settingan. Nah, berarti bukan dari fitrahnya itu, dari nafsunya berarti. Tapi kalau hatinya khairun, benar-benar khairun, maka senyawa dengan fitrahnya, lahirlah akhlakul karimah. Senyawa, muncul sendirinya apa adanya. Ini ya ilustrasi lahirnya lafaz akhlakul karimah. Sekarang ilustrasi singkatnya. Tata krama atau budi pekerti adalah sudah tanamkan dalam diri manusia yang masih sebutannya mar'un. Belum kena pengaruh apapun tuh mar'un. Ya. Belum kena pengaruh kanan kiri, mar'un sebutannya. Kalau laki-laki, mar'atun kalau perempuan. Nah, budi pekerti atau tata krama yang cantekan itu di hati mana? Di hati yang sebenarnya aqidatun, isinya fitratun. Nah, karena di hati yang besar kulubun ada sifat khairun, maka menyatu senyawa, lahirlah akhlakul karimah. Nah, karena lahirnya akal itu dari fitrah yang murni, jujur hatinya itu, maka otomatis lahirlah sifat ketakwaannya itu. Oh, berarti orang yang takwa pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia pasti hatinya khairun. Orang hatinya khairun pasti fitrahnya menyatu. Aslinya apa adanya jujur itu. Nah, pasti orangnya mar'un akhirnya sebutannya. Kalau pria mar'un solihun. Kalau wanita mar'atun solihatun. Oh, berarti ibu-ibu, para wanita yang disebut mar'atun solihun berapa? Jadi wanita yang jati diri. Jadi murni apa adanya itu dari fitrahnya. Nah, bukan kena pengaruh lingkungannya gitu ya. Mar'atun. Jadi murni unsur kewanitaannya dari fitrahnya itu. Bukan kena pengaruh dari lingkungannya itu. Maka sebutannya mar'atun solihatun. Kalau laki-laki mar'un solihun. Maka sekarang contohnya. Kalau fatoro dirikan mencetak, kalau masdarnya kata jadinya fitrota. Misalnya saya ngutip dari lafaz hadis Rasul yang umum, yang masyhur. Kullu mauludin, tiap-tiap yang terlahir atau anak yang dilahirkan. Yuladu alal fitroti, dilahirkan atas fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi. Atau yunasironihi, menjadikannya Nasrani. Atau yumajisanihi, menjadikannya Majusi. Ini para ulama kuno memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud fitrati adalah tercetak beragama Islam. Dari mana taunya? Karena dalam lafadznya nggak berbunyi au yusallimanihi atau mengislamkannya itu. Oh, berarti ketika bayi lahir sudah dicetak ibarat robot. Allah buat komponennya, kabel-kabel itu sudah dicetak kenal Tuhan Allah. Sudah dicetak ibaratnya. Kenal ketauhidan, sudah dicetak. Nah, ibaratnya sudah Allah tanamkan dalam aqidatun. Hati kecilnya itu. Nah, sekarang tergantung orang tuanya. Apakah kolbunya diisi khairun? Apakah diajarin sarun? Apakah diajari dolalatun kesesatan? Atau diajari hidayatun petunjuk? Nah, ini. Kalau diajari hidayatun petunjuk, maka senyawa. Maka unsur Islamnya muncul akhirnya ke permukaan dari fitrahnya itu. Ini hikmah dari lafaz fitrati dari para ulama kuno memberikan pemahaman bahwa fitrahnya adalah bermaksud agama Islam bagi si bayi itu. Contoh yang kedua, wa'id dan ingatlah ketika akhoda robbuka, kalau berkata Tuhanmu mengambil.
Min bani Adama, dari bani Adam. Min durim, kalau berkata duhurihim, dari punggung mereka. Durriyatahum, keturunan mereka. Wasadum, dan dia mempersaksikan mereka alal fusim, atas diri mereka. Ini dialog arti bebasnya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu mereka berkata, bala, ya. Syahidna, ya, Tuhan kami bersaksi. Titik, berhenti. Jadi di sini ada dialog singkat dari lafaz ayatnya, kita keturunan Bani Adam ini ada singkat. Kapan ini? Dulu ya. Pas kita belum sadar ya, kalau masih dalam alam ini, masih kecil ini, dalam janin ini, dalam roh ini ya, ada dialog. Alastu birabbikum, kalau mereka berkata, ya, bala sahidna, kami bersaksi kepada Tuhan kami. Di sini para ulama pemufasir berpemahaman bahwa fitrah tercetak beriman menuhankan Tuhan Allah ketika masih dalam janinnya itu. Nah, ini contohnya memperkuat dari pemahaman hadis Rasul tadi yang berbunyi kulu mauludin tadi. Ini contoh dalam ayatnya dialog yang bermuatan fitrah. Alastu birabbikum qalu bala sahid. Sekarang mendekati kesimpulannya. Contoh lagi kata Rasul, al-fitratu khamsun. Contoh ya, amalan fitrah ada 5. Misalnya al-khitanu, hitam. Bentar ya, ada gangguan sinyal tempat saya. Wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Wa qasus sarifi, yani memotong kumis. Wa taklimul adfari, memotong kuku. Watan full abati, mencabut bulu ketiak. Ini contoh. Oh, berarti amalan fitrah yang biasa kita kerjakan misalnya Pak Jumat ya. Jumat potong kuku, Jumat nyukur-nyukur rambut. Itu ibaratnya meriset ulang. Minimal meskipun secara usia kita sudah tua, sudah dewasa, tapi minimal secara organ fisik ada amalan fitrah. Balik ke settingan awal. Balik ke cetakan awal seperti bayi lagi. Ini apa? Belum punya bulu ketiak misalnya ya. Balik bayi lagi, belum punya misalnya kumis, ini contoh aja ya. Jadi ada amalan fitrah. Apa? Amalan kembali kepada cetakan awal. Ini ya hikmahnya ya. Kenapa ada disunah-sunahkan apa mencukur dan sebagainya, supaya ada amalan balik cetakan awal. Minimal seminggu sekali, minimal hari Jumatnya itu. Sebelum berangkat Jumatan kalau laki-laki, contoh misalnya ya. Ini al-fitratu khamsun. Ini contoh yang khamsun. Berikutnya, ibarat handphone. Ini ilustrasi fitratun. Ibarat handphone, jika sudah terkena virus, maka haruslah di-reset ulang, kembali ke settingan pabrik apa? Fitrah. Agar fitrahnya HP berfungsi maksimal. Benar kan ya? Wah, HP saya apa banyak virusnya ini, gimana servisnya? Oh, gampang, di-reset ulang. Ibarat laptop, waduh, Windows saya ini apa trouble nih, ya sudah diinstal ulang, ya, di-reset ulang ya ini. Oh, berarti di-reset ulang ibaratnya balik ke fitrahnya lagi, balik ke settingan pabrik lagi. Apa hikmahnya? Yakni seperti itulah perumpamaan bertobat. Taba yatubu, kembali. Jika manusia berdosa, maka haruslah kembali ke settingan awal, yakni fitrahnya, jati dirinya itu menjadi mar'un solihun. Kalau perempuan mar'atun solihatun, itu pentingnya bertobat. Apa sih tobat? Kembali. Kembali kemana? Kembali ke status mar'unnya. Apa mar'un? Jati diri sebelum kena pengaruh apapun. Ya. Kembali kepada keadaan sebelum berbuat dosa maksudnya. Jadi balik ke fitrahnya lagi. Ini hikmahnya kenapa Allah nyuruh kita kalau berdosa segera tobat, segera balik di-reset ulang, segera balik fitrah lagi, agar kita sewaktu-waktu kalau mati dalam keadaan statusnya mar'un, balik jati diri lagi, jadi mar'un. Kalau perempuan mati dalam keadaan mar'atun solihatun, jati diri yang murni, karena sudah tobat, dosanya sudah luntur, karena sudah tobat. Ini contohnya ya. Hikmahnya kenapa kita disuruh tobat kalau berdosa, supaya balik ke settingan awal, balik
ke fitrah lagi jadi mar'un solikun, atau perempuan mar'atun solihatun. Oh, berarti dari dua contoh fatoro, kalau artinya memakan, masdarnya fitron, kata jadiannya fitron. Fatoro, kalau artinya mencetak, masdarnya kata jadinya fitrotan. Maka dari istilah zakat fitrah, kalau berkata zakatul fitroti, zakat fitrah, yang dalam bahasanya zakatul fitri. Kalau fitrah kan cetakan ya, zakatul fitri. Ini istilah saja ya. Zakatul fitrati bukan. Yang tepat zakatul fitri. Berikutnya, Idul Fitri, kembali makan boleh. Ke hari raya makan juga boleh. Fitri bukan berbunyi Idul Fitroti, bukan. Idul Fitri. Ini contoh dari segi peistilahan bahasa. Maka kesimpulan akhirnya adalah al-fitratu cetakan. Kata Fatoro, mencetak setting awal. Fitrahnya agama adalah Islam. Maksudnya barang siapa mereka di luar sana yang belum muslim, belum kembali kepada fitrahnya berarti. Yang kedua, fitrahnya bayi menuhankan Allah. Jadi ada beberapa para mufasir berpemahaman bahwa bayi ketika meninggal, bagaimana statusnya? Dalam keadaan muslim. Karena menuhankan Allah. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Berikutnya, fitrahnya orang berdosa apa dong? Bertobat. Supaya balik fitrah lagi dengan tobatnya itu. Balik ke cetakan awal lagi sebelum berbuat dosa. Jadi tobatnya dalam keadaan apa beneran maksudnya ya. Nasuha maksudnya. Maka balik mar'un lagi. Jadi kesimpulan lafadznya adalah fitratallahi cetakan yang diciptakan. Mari kembali ke fitrah, kembali ke cetakan awal. Kalau yang berdosa segera tobat. Segera tobat. Agar kita ketika meninggal dalam keadaan statusnya jadi mar'un. Laki-laki mar'un jati diri yang tidak berdosa karena sudah tobat. Sedangkan perempuan mar'atun solihatun. Mati dalam keadaan statusnya perempuan yang jati diri. Yang ori, balik ori lagi. Balik ke settingan pabrik lagi. Meninggal dalam keadaan fitrah. Lahirnya fitrah, matinya balik fitrah lagi. Nah, ini hikmahnya kita diharapkan. Karena kita matinya nggak tahu kapan sewaktu-waktu. Mari segera bertobat supaya tabaya tubuh balik kepada fitrah lagi. Ini hikmah dari lafadz fitratallahi, dari kata fatara, dari berbagai sudut pandang arti perkalimatnya. Demikian pengenalan singkat tentang lafadz fatara atau fitratallahi dari pertemuan kali ini.